Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pengantar multimedia yang beranggotakan Fuad Hasan Saifullah dengan NIM 2008301058, Putri Elok Kamila dengan NIM 2008301060, dan Liza Azizah dengan NIM 2008301070 yang akan sedikit memaparkan sejarah tentang proses dakwah Sunan Kalijaga. Proses strategi dakwah Sunan Kalijaga. Yang pertama, mubalik keliling. Sunan Kalijaga dalam gerak perjuangannya tidak lepas dari penugasan khusus dan bimbingan yang diberikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Di samping dari pihak Kesultanan Patah di Demak, beliau mendapatkan tugas untuk mengamalkan ilmu-ilmunya dengan menyiarkan dakwah Islamiyah ke daerah di Pulau Jawa yang sebagian besar masyarakatnya belum beragama Islam. Karena itu, Sultan Kalijaga benar-benar bekerja keras, tidak hanya melakukan dakwah di suatu daerah saja, melainkan hilir mudik melakukan dakwah. Beliau terus keliling dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya, sehingga terkenal sebagai mubalik keliling. Dalam 2 kali perjalanan keliling itu, Sunan Kalijaga pernah berkeliling sampai pedalaman Jawa Timur, yaitu di Probolinggo, Pasundan, dan Pajajaran. Jadi tidak hanya sampai di Cirebon saja, melainkan dari pantai utara sampai pantai selatan. Di antara peristiwa bersejarah sepanjang perjalanan keliling beliau, sewaktu Sunan Kalijaga tiba di Cirebon, yang waktu itu masih merupakan bagian wilayah kekuasaan dari Demak. Di Cirebon beliau menetap agak lama dan menjadi penasehat Pangeran Medang, bersahabat akrab dengan Sunan Gunung Jati atau Raden Fathahilah yang disebut. Yang kedua itu tradisi Jawa. Dalam rangka berdakwah Sunan Kalijaga, beliau tetap berusaha menyesuaikan tradisi yang ada dengan memasukkan unsur keislaman di dalamnya. Di antara tradisinya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Gamelan. Gamelan merupakan alat kesenian tradisional Jawa yang sangat digemari oleh masyarakat pada masa kerajaan Demak di bawah pemerintahan Raden Patah. Gamelan digunakan sebagai media dakwah Islam, yaitu yang dikenal dengan gamelan sekati. Lalu oleh Sunan Kalijaga tersebut digunakan dalam upacara sekaten sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai ajaran Islam, di antaranya seperti ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bersikap tawakal, mentaati tata aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan sikap selalu bekerja keras. Dilanjut pada materi yang kedua, yaitu garebeg. Garebeg berasal dari bahasa Jawa, garebeg atau gerbek, yang bermakna suara angin menderu yang artinya mengiringi raja, pembesar, atau pengantin. Garebeg yang dilaksanakan oleh Keraton Kesultanan Yogyakarta dan di daerah Demak, misalnya gerebek besar, garebeg mulut, garebeg puasa. Latar belakang dilaksanakannya garebeg besar bertujuan untuk perayaan kurban, selamatan, atau persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat Raden Patah dinobatkan menjadi raja pertama di Kerajaan Demak, beliau berusaha menghapus upacara tersebut karena dianggap bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam agama Islam. Setelah dihapusnya tradisi tersebut, maka muncul keresahan masyarakat di daerah Demak dengan mewabahnya penyakit menular. Atas saran Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga, upacara kurban dilaksanakan kembali karena hanya dengan demikian rakyat dan kerajaan
akan terhindar dari segala malapetaka dan bencana. Setelah keadaan pulih kembali, Sunan Kalijaga kembali melanjutkan syiar agama Islam kepada rakyat. Menurut kebiasaan pada setiap tahun di Masjid Agung Demak, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau bulan haji, diselenggarakan garebeg besar yang diramaikan dengan rebana dan gamelan yang telah dipesan Sunan Kalijaga dan ditempatkan di atas pagongan. Para wali dapat berdakwah langsung di hadapan rakyat yang hadir. Materi yang ketiga yaitu wayang kulit. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga lebih menekankan pada pendekatan kultural melalui budaya yang telah dikenal dan berkembang di masyarakat. Salah satu media untuk dakwah ialah melalui pertunjukan wayang kulit. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit sebagai media dakwahnya. Di samping itu, juga adanya alasan yang fundamental bahwa di dalam ajaran Islam terdapat larangan penggambaran bentuk manusia. Dalam hal ini Sunan Kalijaga berhasil menciptakan tokoh-tokoh dalam wayang. Misalnya tokoh Punakawan. Oleh karena adanya alasan tersebut, maka Sunan Kalijaga mempelopori untuk melakukan pengubahan dan penyempurnaan bentuk dan cerita wayang dengan dibantu oleh para wali lainnya pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Pelaksanaan pertunjukan wayang biasanya diadakan di rumah panggung di Serambi Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga kemudian memulai pertunjukan wayang. Pada kesempatan itulah Kalijaga menyampaikan penjelasan tentang keagungan Tuhan dan agama Islam. Bentuk ajaran agama Islam yang disampaikan masih dalam bentuk yang sederhana. Diajarkan dan dituntunlah pula masyarakat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, untuk subbab selanjutnya yaitu ketidaksepemahaman terhadap dakwah Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu ada ketidaksepahaman Sunan Giri, yang mana Sunan Giri adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Gresik yang dikenal dengan nama Raden Paku, yang mana dalam proses Islamisasi di tanah Jawa ini ternyata keberadaan Sunan Giri sangat membantu penyebaran Islam di sana. Tetapi di sisi lain terdapat ketidakserasian pendapat dalam cara dakwah untuk menyebarkan Islam di sana, yaitu tidak sepahaman dengan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, perbedaan pendapat lain antara Sunan Kalijaga dan Sunan Giri yaitu pada saat peresmian Masjid Agung Demak, yang mana Sunan Kalijaga ini mengusulkan agar pada saat peresmian ini tuh diadakan pertunjukan wayang kulit. Namun usul ini tuh langsung ditolak oleh Sunan Giri karena wayang yang bergambar manusia itu dianggap haram hukumnya dalam ajaran Islam. Dengan jiwa yang besar, Sunan Kalijaga kemudian mengadakan kompromi dengan Sunan Giri. Yang demikian perdebatan tentang ajaran, sarana dakwah dan peresmian Masjid Agung Demak antara Sunan Giri dan Sunan Kalijaga dapat diselesaikan dengan secara damai. Dan selanjutnya yaitu ketidaksepemahaman Syekh Siti Jenar, yang mana Syekh Siti Jenar ini dalam hidupnya itu pernah berguru pada Sunan Giri di Giri Kedatan atau Giri Gajah. Karena perilakunya yang tidak baik, yaitu suka mempelajari ilmu sihir, maka ia tidak termasuk murid-murid terpilih. Dengan ajaran tersebut, Syekh Siti Jenar tidak datang lagi ke Masjid Demak. Kemudian dilanjut dengan tidak melakukan sholat Jumat, bahkan tidak melakukan sholat 5 waktu, yang mana hal ini tuh tentu saja ditentang oleh para wali, terutama oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga beranggapan bahwa perkataan Syekh Siti Jenar ini adalah ajaran yang sesat. Bila ajaran ini dibiarkan menyebar luas, maka akan membahayakan umat Islam di tanah Jawa, yang memungkinkan umat Islam akan terpecah belah. Maka dari itu Syekh Siti Jenar dihukum mati. Atas kematiannya, Syekh Siti Jenar setidaknya telah menenangkan hati dalam kelanjutan Islamisasi di Jawa.
Mungkin cukup sekian video materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.